البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan bahayanya perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan keimanan. Pertama kemarin adalah apa? Sihir. Jadi ilmu sihir itu semuanya berbahaya dan ilmu kekufuran. Tidak ada sihir hitam, sihir putih, enggak ada. Semua sihir hitam semuanya. Paham ya? Karena orang sebelum melakukan atau sebelum bisa melakukan sihir itu sudah mempelajari ilmu-ilmu kekufuran seperti nginjak-injak Al-Qur'an, menuliskan lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan darah haid, kemudian menyimpan Al-Qur'an di dalam kamar mandi, macam-macam. Ritual-ritual perbuatan-perbuatan kekufuran waliyadzubillah. Oleh karena itu ketika dua malaikat yang Allah Ta'ala utus untuk menguji di Babil, itu Harut dan Marut, ketika mengajarkan ilmu sihir bukan berarti membolehkan, tapi menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya menguji, jangan kalian kufur. Berarti kalau kalian belajar ilmu sihir, kalian terjatuh dalam kekufuran. Yang kedua sekarang barakallahu fikum halaman 201, perhatikan baik-baik. Ar-ruqa. Yang kedua adalah ruqyah. Jadi semua ruqyah boleh selama tidak ada unsur kesyirikan. Ruqyah itu sesuatu yang dibacakan. Paham ya? Sesuatu yang dibacakan, baik itu adalah Al-Qur'an ataupun doa-doa yang syar'i. Adapun ruqyah yang dibaca oleh mbah dukun atau tukang santet atau yang semisalnya, bacaan yang dibolak-balik enggak jelas, kemudian sambil ngunyah kelapa setelah disemprotkan misalkan, itu semuanya ritual kesyirikan, hindari. Karena ada bacaan-bacaan enggak tahu tamtamah itu cuman komat kafir baca apa enggak jelas, kemudian setelah itu langsung semprotkan atau bagaimana ritualnya. Intinya apa? Ruqyah yang selain dari Al-Qur'an, selain dari As-Sunnah, nah barakallahu fikum, ahsannya dihindari. Selama apa? Selama ada unsur kesyirikan. Karena nanti hukum asalnya semua ruqyah boleh. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah ruqyah yang ada selama tidak ada kesyirikan. Mengenai hukumnya, ikhwan fi din azzani wa jazakumullah, mengenai hukum ruqyah, hukum asalnya jaizah, boleh. Paham ya? Bahkan masyru'ah, syariatkan. Tapi meminta diruqyah untuk diri sendiri itu nanti menghilangkan keutamaan. Bukan haram, tapi menghilangkan apa? Keutamaan. Karena keutamaan orang yang tidak minta ruqyah apa keutamaannya? Akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Paham belum? Orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, apa ciri-cirinya? Humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Paham maksudnya? Tidak meminta diruqyah untuk diri sendiri ya. Kalau memintakan orang lain enggak masalah. Paham ya? Kalau dia meruqyah orang lain tidak ada iskal. Tapi meminta ruqyah untuk diri sendiri. Tolong ana diruqyah ya akhi, tolong ana diruqyah misalkan. Itu minta diruqyah. Nah, itu dikhawatirkan kehilangan keutamaan. Adapun memintakan ruqyah untuk orang lain atau dia meruqyah atau dia diruqyah tidak masalah. Mahum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi hukumnya enggak haram, cuman kehilangan keutamaan kalau meminta di ruqyah. Sehingga para ulama menyarankan apa? Agar orang itu faham. Inisiatif ketika melihat saudaranya sakit, dia mau meruqyah sebelum meminta. Paham ya? Dia meruqyah sebelum saudaranya meminta. Mahum insyaallah ya? Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan baik-baik biar faham. Wa hiya allati tusamma al-azaim.
Yang mana ruqa itu dikenal dengan azaim. Wa hiya aqwalun wa taratil yaqra'uha ar-raqi, yaitu ucapan-ucapan dan lantunan-lantunan yang dibaca oleh raqi, orang yang meruqyah. Jadi bisa bacaannya sumber dari Al-Qur'an, sumbernya doa-doa yang syar'i itu diperbolehkan, tapi kalau sumbernya dari qomat kamit, dari jin, dari setan, raja-raja, tulisan Arab dibolak-balik, paham ya? Atau yang semisalnya itu tidak syariatkan. Bahkan apa? Haram hukumnya karena nanti masuk dalam kategori kesyirikan. Waqad nahal Islamu amma yakunu minha syirkan kaddu'a'i ghairillah wal isti'adah wal istighatsah wal isti'adah bih. Dan sungguh agama Islam telah melarang dari ruqyah yang dalamnya ada kesyirikan. Seperti berdoa kepada selain Allah Ta'ala, Mbah Fulan, tolong Mbah Fulan sembuhkan sakitnya. Dia meruqyah tapi nyebutkannya Mbah Fulan. Ada orang sakit gigi, dia ngambil keris. Tahu keris antum? Keris itu senjata khas Jawa. Jogja banyak sekali keris yang bentuknya agak bengkok-bengkok kayak ular itu, paham ya? Nah, itu kata mereka diyakini ada yang sakti, ada yang bisa menyembuhkan. Nah, ketika orang sakit misalkan sakit gigi, tempelkan. Kiainya baca qomat kamit dulu, ruqyah dulu. Ruqyahnya Mbah Fulan, tolong sembuhkan Mbah Fulan, ini keris ini dulu punya antum Mbah Fulan. Pakai antum. Karena dia kenal bahasa Arab ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Maksudnya apa? Yang seperti ini namanya ruqyah yang syirik. Kami yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk agar sembuhkan si fulan tadi itu. Haram. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wal istighatsah wal isti'adah bih. Beristighatsah dengannya dan juga beristi'adah dengannya. Berlindung kepada selain Allah Ta'ala dan istighatsah agar dientaskan kegentingan dan juga agar diangkat bala, memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Wa dzalika karruqa bi asma'il malaikah wasyayatin wal jin wa ghairi dzalik mimma haramahullah. Yang demikian itu seperti apa? Nah, barakallahu fikum, seperti ruqyah-ruqyah dengan menyebut nama para malaikat dan nama setan, nama jin. Dan yang selain itu yang Allah Ta'ala haramkan dari perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Contohnya apa? Ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil misalkan. Meminta kepada para malaikat, menyebut nama-nama para malaikat. Ya Ifrit misalkan. Ya Sinjab, ya Ifrit misalkan, nyebut-nyebut nama-nama setan. Untuk apa? Untuk pelarisan, untuk pengasihan, untuk apa? Biar usahanya sukses misalkan. Nah, itu semuanya kesyirikan, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau antum datang ke tukang pijat, tempat pemijatan itu ya, kalau dia memijatnya dengan cara baca qomat kamit, ditanya dulu baca apa dia. Karena terkadang bacaannya itu enggak syar'i gitu loh. Tapi kalau dia bacakan doa enggak masalah, ruqyah dengan doa kan enggak masalah. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadir saqaman, enggak masalah. Tapi kalau dia baca qomat kamit, Mbah Fulan, Mbah Alan, tolong sembuhkan penyakit ini penyakit bisul tolong segera diledakkan misalkan. Paham ya? Misalkan berdoa seperti itu, qomat kamit seperti itu, nah itu haram. Kita harus tahu dulu karena terkadang tukang pijat macam-macam bentuknya. Ada yang terkadang menggunakan apa? Ramuan-ramuan tradisional, tidak masalah. Selama itu halal kan itu. Kemudian terkadang ada dengan bacaan-bacaan, kalau bacaannya syar'i tidak masalah. Tapi kalau bacaannya qomat kamit yang enggak jelas tadi itu, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi di sini. Dengan menyebut nama apa tadi? Nama para malaikat, nama setan, nama jin, itu dihindari. Amma idza kanat ruqyah bil Qur'an Karim aw bi asma'illahi wa sifatih aw du'aihi wal luju' ilaihi wahdah fadzalika jaizun li'annahu khalin minasyirki masyaallah. Ini catatan penting ini. Catatan yang penting, adapun kalau ruqyah tersebut sumbernya dari Al-Qur'an Karim atau dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau berdoa kembali kepada Allah Ta'ala semata, maka diperbolehkan karena kosong dari kesyirikan. Ya Allah ya Razzaq, paham ya? Allah mashfini ya ya Allah, misalnya Allah mashfini syifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Paham ya? Nah, itu semuanya diperbolehkan. Karena apa? Tidak ada unsur kesyirikan. Tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya dan juga tidak ada perkara yang haram di situ. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inni 'abduk. Ya Allah, sungguhnya aku hamba-Mu. Nah, Allahumma stajib du'ai ya Rabb misalkan, enggak masalah. Tapi kalau dengan membaca, menyebutkan nama-nama jin, nama-nama setan, nama-nama malaikat, meminta kepada mereka, jangan. Paham ya? Naam. Kita lihat lagi, fa'an Auf bin Malik qala, datang dari hadisnya Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Dahulu kami di zaman jahiliyah melakukan ruqyah. Faqulna,
Kemudian kami pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana pendapat engkau mengenai perbuatan tersebut?" Jadi saat itu, nah barakallahu fikum, sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu melakukan ruqyah di zaman jahiliyah. Setelah melakukan ruqyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai perbuatan tersebut?" Faqala, "I'ridu 'alayya ruqakum." Tunjukkan kepada kami ruqyah-ruqyah kalian. Mau dicek dulu ruqyahnya syar'i atau tidak. Rasulullah meminta apa? Mereka akan menunjuk, "I'ridu," tunjukkan oleh kalian, "'alayya," kepadaku, "ruqakum," ruqyah-ruqyah kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkan." Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada kesyirikan. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca doa-doa yang syar'i, "Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk." Allahumma shfini ya Rabb, Allahumma shfihi ya Rabb. Paham ya? Nah, la ba'sa tahurun insyaallah, syafahumullah, syafaqallah, tidak masalah. Tapi kalau dengan bacaan-bacaan, nah barakallahu fikum, yang tidak syar'i, menyebut nama fulan, nama alan, nama mbah fulan, nama setan, nama jin, hindari. Itu ruqyah yang tidak syar'iyah, berbahaya, mengandung dalamnya unsur kesyirikan. Nah barakallahu fikum. Kita lihat. Jadi Rasulullah ketika ditunjukkan atau ditanya oleh, nah barakallahu fikum, Auf bin Malik radhiyallahu anhu, "Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah mengenai perbuatan tersebut?" Faqala, "I'ridu 'alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Meminta hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya Rabb, misalkan, "Ya Rabb, Allahumma antas sami'ud du'a, mujibud da'awat, fastajib du'ai ya Rabb." Seperti itu contohnya. Jangan sampai ada meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Ruqyatu Rasulillah akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Dawud. Ruqyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini ruqyahnya Rasulullah, kita perlu menghafalnya. Jadi bagaimana Rasulullah ketika meruqyah gitu ya. Ada di sana lafaz-lafaz yang memang Rasulullah sering gunakan untuk meruqyah. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqi, dan sungguh Rasulullah sallallahu dahulu beliau meruqyah. Waman Nah, wa min ruqahu al-ma'surah, dan termasuk ruqyah-ruqyah beliau, banyak ruqyahnya, cuman di antaranya ma'surah yang datang. Ini insyaallah semuanya hafal ya. Allahumma rabbin nas, adhabil ba's, washfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Akhrajahu Muslim. Jadi kalau antum mengunjungi orang sakit, jangan malah takut-takutin, penyakit itu parah, Pak. Besok kemungkinan besar meninggal misalkan. Jangan digitukan. Orang dah sakit malah ditakut-takutin. Tadi semangati. Semoga dengan sakit ini Bapak akan diampuni dosa-dosanya. Insyaallah semoga Allah Taala menyembuhkannya. Dibacakan ini di antaranya. Termasuk apa? Naam, doa yang dalamnya mengandung unsur ruqyah. Allahumma rabbin nas adhbil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb semua manusia, hilangkanlah semua penyakit. Wasfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah zat yang akan menyembuhkan atau zat yang menyembuhkan. La shifaa illa shifaa, tidak ada obat kecuali obatmu. Tidak ada kesembuhan kecuali sumbernya dari dirimu. Shifaan la yughadiru saqama, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan, tidak meninggalkan rasa sakit. Paham ya? Ini termasuk doa yang perlu kita pelajari. Dalam artian kalau kita meruqyah enggak usah panjang lebar sudah. Bacakan doa ini di antaranya. Di antaranya juga apa? Surat apa? Al-Fatihah. Enggak perlu 5 kali, 7 kali, 8 kali, sekali pun cukup sebenarnya. Paham ya? Kisahnya sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum. Saat itu para sahabat jalan-jalan kemudian ingin singgah di suatu tempat, ternyata pemimpin kaum enggak meridhai, enggak mengizinkan singgah di situ. Ternyata disengat. Pemimpin kaum tersebut disengat apa? Binatang yang berbisa. Akhirnya mereka apa? Meminta kepada segenap para sahabat untuk apa? Untuk meruqyah. Para sahabat enggak mau meruqyah kalau enggak dikasih upahan itu. Akhirnya di situ kisahnya meruqyah dengan bacaan apa? Surat apa? Al-Fatihah. Jadi antum enggak usah panjang lebar. Kalaupun seandainya mau meruqyah sendiri, misalkan antum sakit, di antaranya baca doa ini. Paham ya? Allahumma shfini ya Rabb misalkan. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk misalkan.
Syifaan la yughadiru saqama, Allahumma shfini ya Rabb. Kemudian baca surat Al-Fatihah misalkan, air putih atau bacakan Al-Fatihah kamu untuk minum, tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Di sana ada kitab tipis bagus sekali. Mungkin antum sudah pernah melihat juga, karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Beliau mengarang kitab Sifatul Ruqyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya mulai dari Al-Qur'an, hadis disebutkan situ. Karena ruqyah itu enggak sembarangan, ada yang syar'i, ada yang syirik, ada yang ghair syar'i. Nah, kita lihat lagi. Hadis ini bagus ya. Di dalamnya mengandung apa? Doa untuk apa? Meminta kesembuhan. Sahih hadisnya, akhrajahu Muslim. Allahumma Rabbun nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Jadi kalau menguji orang sakit doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Jangan cuma senyum-senyum saja, karena orang sakit itu yang mereka harapkan bukan bungkusannya. Paham ya? Antum enggak bawa bungkusan enggak masalah, yang penting apa? Doanya, ya enggak? Antum bawa bungkusan banyak sekali buah-buahan, kemudian makanan, lah antum enggak doakan ya sama aja. Paham ya? Doanya itu dibutuhkan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, antum datang tangan kosong pun kalau antum mendoakan senang. Didoakan senang. Paham ya? Walaupun terkadang tetap bawa ya, walaupun sedikit. Paham ya? Walaupun sedikit bawa, tapi enggak harus. Makanan tadi bukan yang intinya doa tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, la ba'sa tahur insyaallah syafaqallah. Ingat-ingat ya, Allahu yashfik atau Allah yusfik? Yashfik. Walaupun seberat apapun dilatih, karena kita lisan orang Jawa ya, orang Indonesia kan bukan orang Arab, sehingga kalau mengucapkan sedikit keliru aja artinya beda. Allahu yusfik, apa artinya kemarin? Allahu yuhlikuk, semoga Allah Ta'ala membinasakanmu. Yusfik, padahal mirip kan yusfik. Antum datang ke rumah sakit, mengunjungi saudaranya, mengunjungi temannya, doakan ya akhi Allah yusfik misalkan. Paham ya? Keliru yusfik, yashfik. Kalau yashfik semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu, tapi kalau Allahu yusfik, Allahu yuhlikuk artinya semoga Allah Ta'ala membinasakanmu. Antum bilang amin, ya keliru. Paham ya? Itu perlu diluruskan, lidah-lidahnya perlu dilunakkan untuk senantiasa melatih mengucapkan ucapan Arab. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Sudah kita selesaikan mengenai ruqyah yang syar'iyah. Jadi semua ruqyah diperbolehkan, terutama sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, doa-doa yang syar'i tidak masalah. Sekarang yang ketiga, yaitu seputar tamaim. Tamaim itu jimat-jimat. Paham ya? Jimat itu istilah Jawa ya seringnya, walaupun masuk dalam bahasa Indonesia juga. Kata mereka jimat itu barang siji di rumah. Barangnya satu tapi dirawat terus. Barangnya satu kalau jimat biasanya ya, enggak banyak-banyak. Satu itu bentuk akik gitu yang warna hitam, akiknya dalamnya ada gambar beringin. Enggak tahu bagaimana cara ngeditnya ya. Yang jelas dia dapat seperti itu. Nah, barakallahu fikum, disimpan di rumah, kalau malam Jumat Kliwon dimandikan dengan bunga apa? Bunga kantil. Allahu musta'an, khusus bunganya yang sembarangan itu. Itu hati-hati, hati-hati. Paham ya? Jimat atau yang semisalnya itu semuanya nanti apa? Allah Ta'ala mengharamkan dan juga tidak akan menyempurnakan urusannya kalau orang bergantung dengan jimat tadi itu. Kalau zaman sekarang kan mungkin sudah mulai pudar ya seperti itu. Kesyirikan sudah bisa dikatakan mulai berkurang, tapi masih ada juga di kampung-kampung, pelosok-pelosok masih digunakan itu ya. Kalau zaman dahulu kan mungkin kental ya. Keris atau dimandikan kalau Jumat Kliwon karena kerisnya bisa bergerilya mencari darah katanya. Allah musta'an, macam-macam. Akik itu pun dikeramatkan akik yang kira-kira bentuknya bagaimana gitu ya, batu-batu khusus itu ya. Kita lihat sekarang. Karena sekarang kalau syirik juga ada, kesyirikan banyak. Cuman sekarang modelnya bukan manual gitu, online syiriknya itu. Ya pernah lihat enggak, Pak? Syirik online itu ya modelnya mencari apa? Penglarisan, mencari pesugihan tapi lewatnya online, mungkin dukun online atau semua serba online sekarang. Karena apa? Enggak mau kalah dengan perkembangan teknologi yang canggih, enggak mau kalah. Syirikan padahal, Allahul musta'an. Kita lihat lagi barakallahu fikum. At-tamaimu jam'u tamimah. Tamaim itu jamak dari tamimah. Wa hiya syai'un yu'laq bi a'naqis sibyan min kharazatin wa ghariha. Ini dahulu seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin lebih modern lagi. Ini kita lihat. Tamimah itu sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak kecil. Kalau zaman dahulu kan anak kecil dikasih kayak kalung itu enggak tahu dari apa. Barakallahu fikum, dari benang, kemudian ujungnya itu terkadang bunga atau barakallahu fikum atau taring, gigi taring atau yang semisalnya itu. Alasannya apa? Agar terhindar dari bala. Seperti itu, tamimah. Jadi tamimah itu aslinya sesuatu yang digantungkan di leher-leher anak kecil
min kharazatin, berupa apa? Kharazat, mutiara-mutiara. Kan ada yang bentuknya kayak mutiara-mutiara ya, klenik-klenik kecil itu ya. Dikasih apa? Benang, kemudian bikin kayak kalung itu. Paham ya? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar terhindar dari bala. Terhindar dari apa? Sakit, terhindar dari bencana kata mereka. Mahum salah ini? Abdul Aziz? Ayo na'am. Tujuannya mereka seperti itu. Nah, kita lihat yas'amun annaha tahfazuhum minasyarr wal hasad ini. Mereka menyangka bahwasannya kalung yang digantungkan tadi itu bisa menjaga mereka dari kejelekan dan hasad dan rasa iri. Allahul musta'an. Ini enggak benar ini ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin gelang-gelang dijual. Kalau sekarang lebih canggih lagi. Air sudah diruqyah dijual online. Jadi air sudah diruqyah, dibacakan ruqyahnya kemudian dijual online. Ini sudah diruqyah ini, Pak. Yang ini berapa? 10.000, yang ini 20.000 karena ruqyahnya berkali-kali katanya. Yang ini sekian-sekian. Sekarang serba kayak gitu modelnya. Di online kan. Siapa yang butuh, siapa yang siap, siapa yang mau, ada air Zam-Zam sudah siap pakai jadi ruqyah. Jangan tertipu dengan modus-modus seperti itu, barakallahu fikum. Terus bagaimana? Ya daripada kita beli seperti itu mending ambil langsung air putih pun enggak masalah, di ruqyah sendiri. Lebih apa? Lebih jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena ruqyah orang lain belum tentu manjur. Paham ya? Terkadang bisa di ruqyah dia sendiri lebih lebih apa manjur daripada ruqyah orang lain. Karena Allah SWT melihat hatinya hamba tersebut, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu ya. Sekarang banyak sekali yang penipuan-penipuan yang baik yang online atau offline. Nah, barakallahu fikum, dengan apa? Modus bentuknya syar'i. Paham ya? Hati-hati. Allah musta'an. Lihat sini, wa qad naha al-islamu 'an dzalik, dan sungguh agama Islam telah melarang tamimah, jimat tadi itu. Li'annahu la yadfa' syarr wal hasad illa Allah. Dikarenakan enggak ada yang bisa menolak kejelekan, menolak rasa hasad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Ini syahidnya. Barang siapa yang bergantung kepada jimat, maka sungguh Allah Ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Kalau bergantung dengan jimat, klenik, paham ya? Barang seji di rumah tadi itu, hati-hati. Allah Ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Yang ada kesusahan terus. Karena untuk meragati itu maksudnya untuk biaya, untuk menyimpan dan juga merawat jimat itu butuh biaya gitu loh. Paham ya? Beli bunga butuh uang, ya enggak? Terkadang harus apa? Dipersembahkan ayam apa kemarin? Ayam cemani yang hitam semua itu butuh uang juga. Paham ya? Nah, kesyirikan, Allah musta'an. Wa man 'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah sebutkan dalam tafsirannya itu, dalam penjelasannya, wada'ah itu semacam kerang. Jadi, nah barakallahu fikum, kerang, tahu kerang ya? Sudah diambil dagingnya tapi maksudnya itu rumah kerang itu, rumah-rumah kerang disusun pakai benang atau semisal, dibikin kayak kalung atau semisalnya. Biasanya kalau orang-orang kan ada yang seperti dipakai untuk pesugihan, untuk penangkal apa? Penangkal petir, penangkal setan, paham ya? Nah, Allah musta'an seperti itu. Hati-hati. Hati-hati ya. Nah, fala auda'allahu lah, maka sungguh Allah Ta'ala tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya. Jadi kalau sudah caranya seperti ini, Allah Ta'ala enggak ngasih ketenangan, enggak akan menyempurnakan urusannya. Wallah alam kalau tempat antum ada atau tidak, di kampung-kampung mungkin masih ada juga, biasanya ditaruh di atas pintu. Antum masuk itu, di atas pintu ada semacam botol. Botolnya itu dibungkus dengan mori, kain mori itu, kain kafan. Paham ya? Dibungkus digantungkan situ. Untuk apa? Penangkal jin sama setan katanya. Tuyul enggak bisa masuk katanya. Jadi enggak ada yang bisa mencuri atau mengganggu katanya. Kita katakan itu ritual syirik. Kalau zaman sekarang Allah alam anak pernah menjumpai itu ada, dibuka pintunya itu atasnya ada sesuatu itu ya. Nah, ini bukan di sini, di Yaman sana juga ada, di Yaman sana. Anak ketika lagi belanja, nah barakallahu fikum beli makanan gitu ya, ternyata warungnya yang jual orang Suriah. Paham ya? Orang awam. Nah, mahilik, enggak punya jenggot itu ya, orang Suriah. Anak tanya, "Untuk apa ini atasnya?" "Maaf Syekh," katanya. "Enggak ada apa-apa," katanya. Padahal dilihat itu ya untuk tadi itu di antaranya ritual itu kan di Yaman juga banyak orang sufi. Paham ya? Ada yang meyakini seperti itu juga ada. Nah, ternyata ya itu tadi, kalau dilihat isinya, pernah ada ikhwah yang buka itu isinya ada yang enggak tahu warnanya merah itu darah atau apa itu ya. Allah musta'an. Ada juga yang sekarang modelnya, anak pernah jumpa juga, pintunya dikasih kaca. Kata bulat kecilan. Nah, kacanya ini penangkal setan. Kalau dia mau masuk ke rumah, lihat wajahnya sendiri langsung lari katanya. Kata mereka ya, Allah musta'an, itu juga kesyirikan walaupun kaca itu loh. Walaupun bentuknya dengan kaca, kaca bulat ditempelkan di pintu,
Itu kan kalau ngelihat kan kelihatan wajahnya. Nah, itu kata dia penangkal setan dan jin. Jin mau masuk melihat kaca itu karena lihat wajahnya langsung, balik lagi katanya. Allahul musta'an. Jadi banyak sekali ya perbuatan-perbuatan kesyirikan yang harus kita berupaya berhati-hati darinya. Wala yajuzu ta'liqu tama'im la minal Qur'an wala min ghairihi 'ala al-qawl rajih. Penting ini, enggak diperbolehkan menggantungkan jimat-jimat tidak dari Al-Qur'an, tidak pula dari yang lainnya. Hatta lafaz Al-Qur'an ayat kursi atau surat Al-Fatihah digantungkan di mobil-mobil untuk penangkal jin dan setan haram. Hati-hati itu. Sebagian orang kadang enggak paham. Ada tulisan dijual gitu, dibeli sama dia. Ayat kursi, tempelkan atau digantungkan di mobil bagian depan itu untuk penangkal jin, penangkal setan. Itu enggak benar. Penangkal jin setan itu bukan digantungkan, dibaca. Iya enggak ayat kursinya? Ayat kursinya dibaca. Kalau cuma digantungkan itu sama aja. Paham ya? Nanti kalau dia meyakini terjatuh dalam kesyirikan. Dengan adanya centelan inilah, gantungan inilah mobilku selamat, enggak dicuri orang, enggak kemasukan jin. Ini syirik. Hati-hati ya. Nah, atau surat Al-Fatihah juga kadang ada ditempel di belakang atau yang semisalnya, hindari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat sini, menurut pendapat yang kuat, tidak boleh menggantungkan jimat-jimat tidak dari Al-Qur'an, tidak pula dari yang lainnya. Li umumin nahyi, karena keumuman larangan, wasad dan lidari'ah, dan juga untuk menutup celah-celah sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa hatta la yufdi ila ta'alliq ma laysa kadzalik. Nah, dan agar apa? Dan agar tidak menghantarkan kepada apa? Menggantungkan sesuatu yang bukan itu. Karena sudah bergantung dengan sesuatu yang lain, akhirnya terkadang apa? Ekor sapi pun dipotong sama dia. Ketika sudah Idul Adha ya, ke Idul Adha dan misalnya itu ekor sapi dipotong ujungnya itu kemudian digantungkan untuk penangkal jin, macam-macam, karena sudah terlanjur apa? Menggantungkan penjagaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi barakallahu fikum, mencari bunga kamboja. Antum tahu bunga kamboja, Pak? Pohon-pohonnya katanya bunga kamboja itu ya. Nah, kamboja apa itu namanya? Nah, itu kalau mencari harus yang sekian-sekian jumlahnya. Untuk apa? Pesugihan, pelarisan, haram. Paham ya? Kalau orang mau kaya, mau berhasil, masuk saja usaha. Kalau berpangku tangan di rumah ya sama aja kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan mau kaya cepat, mau biar usahanya sukses, enggak mau kerja, menggantungkan jimat, tambah apa? Tambah miskin, jimatnya beli juga. Belinya penghutang. Allahu musta'an, tambah miskin lagi. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa ghairuhuma min at-tabi'in wa huwa ikhtiyaru samahatus Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimatullah alaihi. Ini pilihan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bahwasanya apa? Tidak diperbolehkan menggantungkan jimat-jimat walaupun sumbernya dari Al-Qur'an, walaupun tulisannya Al-Fatihah, tulisannya ayat kursi, tulisannya qul huwallahu ahad, digantungkan di mobil di depan untuk penangkal setan, untuk pelarisan, haram. Nah, kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Amma ma kana bi ghairi dzalik faqad nahau. Nam faqad nahau anhu wa'tabaruhu syirkan. Adapun yang selain itu, selain Al-Qur'an, selain bacaan doa yang syar'i tadi itu, wong bacaan doa syar'inya ada Al-Qur'an enggak boleh digantungkan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kata beliau apa? Adapun yang selain itu maka sungguh telah dilarang dan juga mereka menganggap itu adalah kesyirikan. Al-Qur'an dan doa syar'inya aja itu enggak boleh digantungkan, apalagi selain itu. Digantungkan misalkan jagung, digantungkan jagung padahal, paham ya? Kemudian isi mangga itu namanya apa? Bahasa Indonesia isi mangga, biji mangga itu bahasa Jawanya telok. Yang isi mangga itu digantungkan juga penangkal jin, enggak boleh juga, paham ya? Allah musta'an. Kata beliau, wa 'ala dzalik ja'al hadits man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Oleh karena itu datang hadis, barang siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah dapat dibatalkan? Apakah dapat dikatakan jika orang-orang hizbiyun yang Allah mudahkan di sisinya ilmu seperti banyak hafalannya, keutamaan lainnya merupakan makar yang Allah bikin kepada mereka? Barakallahu fikum. Ini masuk dalam istidraj namanya. Istidraj itu penguluran. Jadi penguluran orang terhadap orang jahat, orang nakal itu bukan berarti dia enggak kaya. Orang kafir banyak yang kaya. Padahal kan kafir kok kaya ya? Kok Allah Taala suka, Allah Taala cinta? Bukan itu. Itu penguluran waktu saja. Nanti ketika mereka meninggal dunia tempatnya di neraka itu loh.
Jadi terkadang orang pelaku maksiat, peminum khamar, penjudi sukses ada enggak penjudi sukses? Banyak orang judi sukses. Paham ya? Nah, kaya raya itu istidraj namanya, penguluran. Jadi cuman apa? Penguluran sesaat saja. Jika Allah telah mencabut, langsung dicabut itu. Paham ya? Nah ini. Nah, barakallahu terkadang hafalannya bagus, Masya Allah, hafalannya kuat, Al-Quran dan As-Sunnah kuat, tapi ternyata apa? Dari sisi lain, nah barakallahu fikum, dia adalah orang-orang yang menyimpang pemikirannya, ya kan? Menyimpang prinsipnya, menyimpang akidahnya. Nah barakallahu fikum. Tapi kenapa Allah Ta'ala memberikan kemudahan hafalan, memberikan ini dan itu? Itu diantaranya ujian juga, masuk dalam ujian juga. Kalau yang orang kafir atau yang semisal tadi, kok orang kafir orang yang kaya, orang munafik ada yang kaya, itu namanya istidraj, penguluran waktu saja. Begitu datang waktunya, hukumannya langsung cabut. Paham ya? Karena tidak ada yang bisa terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi tidak setiap orang yang hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah kemudian kokoh, dan kemudian dikatakan lurus, tidak. Tergantung dia mengamalkan atau tidak. Kalau dia mengamalkan konsekuensi daripada Al-Qur'an Sunnah, insyaallah biidznillah dia akan menjadi ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, yang Allah Subhanahu wa taala jamin keselamatannya di dunia dan juga di akhiratnya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.